Ferdy Sambo, dia adalah dalangnya. Masa yang lainnya dipecat, otaknya enggak? Karena awalnya itu ada rekayasa, maka yang nangani pertama adalah anggotanya Pak Ferdy Sambo sendiri. Jadi intinya Pak, kalau Bapak jadi Kapolri butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini Pak? Nggak lama. Istri Sambo kuasai rekening ajudan. Terus pakar bilang transaksi mencurigakan bisa masuk pidana pencucian uang. Kalau itu ada duit-duit itu dari sana dimasukkan di dalam rekening untuk mengaburkan asal-usul tindak pidana, maka itu namanya pencucian uang. Intip gaya hidup glamor keluarga Ferdy Sambo. Ada koleksi mobil hingga tas mewah. Kalau dari polisi saja, penghasilan segitu ya nggak wajar. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam, dan juga dari Jakarta, Indonesia, selamat siang. Kita hari ini bersama Pak Susno Duaji. Siapa? Siap. Siap. Wah, oke. Kalau bersama Pak Susno ini, kita ini udah pasti yang kita bahas berhubungan soal Sambo dan polisi tentunya. Betul Pak ya? Oke, siap. Oke, ya di mana Pak Susno ini sangat vokal sekali mengenai kasus Ferdy Sambo ini. Dan kita lihat dulu ada artikel berikut ini, update kasus Brigadir J. Permohonan banding Ferdy Sambo diterima Kapolri katanya. Nah, ini apakah minta keringanan hukuman apa gimana? Gimana ya Pak Susno melihatnya Pak? Jadi banding ya. Jadi yang dibanding itu adalah putusan dari sidang Komite Kode Etik yang dulu. Yang dulu putusannya dia kan pertama dipecat gitu. Yang kedua ditempatkan di dalam tempat khusus gitu atau ditahan selama sekian hari. Kemudian dinyatakan bersalah. Gitu. Nah, kemudian diberi waktu untuk banding selambat-lambatnya 3 hari. Permohonan bandingnya sudah masuk dan sudah masuk. Kemudian ada waktu proses banding itu sampai dengan 3,5 bulan. Nah ternyata belum sampai 3,5 bulan sudah berproses dan harus ada pernyataan dari Kapolri banding itu diterima apa tidak. Nah pengertian banding itu diterima bukan putusan. Bukan berarti diterima bandingnya ya. Bukan. Itu berarti proses bandingnya boleh berjalan. Nah, karena proses bandingnya boleh berjalan, maka Kapolri membentuk dewan untuk majelis untuk menyidangkan perkara bandingnya gitu. Jadi bukan berarti itu langsung diputus diterima. Oh tidak, nanti disidangkan gitu. Bandingnya gimana? Dan intinya tapi untuk tersangka hukuman mati gitu ya. Ini mengajukan banding itu wajar, satu hal yang wajar berarti Pak ya? Pertama itu kan demi keadilan ya, hak dia untuk banding. Semua orang yang mendapat putusan hak dan harus diakui, dihormati. Persoalannya, apakah putusan banding yang diminta oleh dia, misalnya minta untuk tidak dipecat atau minta untuk dinyatakan tidak bersalah, kan yang namanya minta itu kan mulai dari yang paling tinggi kan, yang paling banyak. Mungkin permintaan pertama dia adalah tidak bersalah gitu kan. Kedua, kalau bersalah mohon dihukum yang seringan-ringannya gitu kan. Tetapi apakah dikabulkan atau tidak itu kan tergantung pertimbangan dari majelis banding. Nah, majelis bandingnya sudah dibentuk, tinggal menyidangkannya dalam waktu dekat ini. Tinggal bandingnya ini diterima apa tidak ya? Menurut keyakinan Pak Susno Duaji bakal diterima kira-kira bandingnya? Kalau menurut saya ya kecil kemungkinannya, khusus untuk yang dipecat ya. PTDH itu artinya pemberhentian tidak dengan hormat, itu sama dengan dipecat. Itu sulit untuk dikabulkan. Jangankan untuk Pak Ferdy Sambo, dia adalah dalangnya, dia adalah arsiteknya, sedangkan untuk yang merusak TKP, yang membantu membuat rekayasa seperti Wadir Krim Polda Metro Jaya dan lain-lain itu kan dipecat juga. Masa yang lainnya dipecat, otaknya enggak gitu. Nah Pak,
Soal Wadir Krimum itu adalah Pak siapa namanya? Jerry. Nah, Pak Jerry, ya. Nah, ini ada satu hal yang cukup membuat pertanyaan besar dari saya gitu. Pak Jerry ini kan Wadir Krimum ini kan dipecat Pak ya. Tapi Polda Metro Jaya justru memberikan kuasa hukum atau apa ya? Memberikan kuasa hukum dan juga pengawalan hukum, pendampingan hukum ya, untuk Jerry ini. Nah, dalam arti kata kan Kapolri kan sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan memberantas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi kan Pak Mahfud MD sempat bilang adanya hierarki psikologis hierarki di dalam politik. Tapi kan dalam hal ini kayak psiko hierarki ini nggak berlaku. Karena Polda Metro Jaya sendiri justru malah memberikan pendampingan yang seolah-olah seakan-akan jadi kan melawan keputusan pemecatan tersebut itu. Tidak. Jadi itulah prosedur yang benar. Kan Jerry ini kan anggota kesatuannya adalah Polda Metro Jaya. Iya. Nah, karena pangkatnya Kombes, dia disidangkan di Komisi Kode Etik Mabes Polri dan putusannya sama dengan Pak Sambo. Dia dipecat juga di PTDH dan ditahan juga, nyatakan bersalah, sama putusannya. Kemudian dia diberi kesempatan untuk menyatakan banding. Ternyata dia banding. Nah, karena dia ini banding dan setiap banding sidang pertama pun dia harus didampingi oleh pendampingan hukum. Nah, pada saat banding dia juga harus disiapkan. Jadi kalau tidak disiapkan maka sidang bandingnya nggak bisa jalan. Nah, siapa yang harus menyiapkan? Yang harus menyiapkan satuannya dia. Nah, satuannya dia di mana? Di Polda Metro. Jadi Polda Metro menyiapkan pendamping hukum. Nah, sama Pak Sambo nanti pada waktu dia sidang Komite Kode Etik untuk banding, dia harus didampingi juga dengan pendampingan hukum gitu. Harus ada. Supaya yang ditunjuk oleh Karobinkum Kadebinkum Mabes yang nunjuk. Kalau Pak Jerry ditunjuk oleh Kapolda, itu bukan perlawanan. Soalnya kalau Kapolda tidak menunjuk, maka tidak ada yang dampingi. Berarti sidangnya nggak bisa jalan, tidak fair itu. Jadi intinya pendampingan hukum ini bukan untuk memprotes melawan pemecatannya, tapi untuk proses hukumnya ya Pak? Ya wajib itu, harus dampingi. Iya. Bukan berarti dia mengajukan banding atas pemecatannya ya? Bukan. Bandingnya itu atas pemecatan ya. Jadi atas apa yang dijatuhkan oleh majelis pada tingkat pertama, ya tingkat pertama itu kan dia dipecat, kemudian ditahan, kemudian dinyatakan bersalah dan lain-lain itu kan. Nah, dia tidak terima. Nah, tidak terima, maka hukum memberikan kesempatan bagi dia untuk banding. Nah, ternyata memori bandingnya sudah masuk dan dia akan disidangkan untuk sidang banding. Nah, sidang banding ini majelis banding akan menyidangkannya, harus ada orangnya ini, tersidang ini harus didampingi hukum gitu, pendamping hukumnya. Tapi pertanyaannya kenapa berbeda dengan perlakuan kepada ini Pak Karo Paminal Hendra? Dia tidak diperlakukan sama. Gimana? Karo Paminal tidak diberikan pendampingan hukum juga? Ya kan pasti diberikan oleh Mabes, tapi kan mungkin tidak terekspos kan. Oke. Jadi semua sama ya, semua anggota Polri yang melakukan atau mendapatkan kasus hukum pasti harus mendapatkan pendampingan hukum yang ditunjuk oleh divisi hukum. Iya, divisi hukum ya. Ya, apapun kejahatannya, apapun tindakannya ya. Iya. Kasus hukumnya didampingi. Ya. Seberat apapun ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas ada artikel berikut ini, Pak. Kerajaan Ferdi Sambo di tubuh Polri dibongkar Susno Duaji. Kata Bapak, kekuasaannya besar sekali. Sebesar apa, Pak?
Jadi saya kira ya itu bukan dibongkar ya. Apa namanya? Saya kan menjelaskan bahwa Pak Ferdi Sambo ini karena jabatannya memang strategis. Jadi siapapun tak perlu Ferdi Sambo. Siapapun duduk di jabatan itu, maka kekuasaannya akan besar. Kenapa? Karena dia berwenang memanggil, berwenang memeriksa, berwenang untuk apa namanya? Menyatakan orang bersalah, kemudian berwenang juga untuk orang yang mau naik pangkat, dia nyatakan bahwa orang itu bersalah bisa batal, orang yang mau mutasi misalnya naik jabatan bisa batal, naik pangkat bisa batal gitu. Kemudian juga mau ikut sekolah bisa batal. Jadi artinya bukan kerajaan, siapapun yang menduduki jabatan itu maka kekuasaannya akan besar ya. Terus yang dari dulu Pak, dari dulu sampai sekarang Pak. Dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang gitu. Nah, terus dia berperan karena perannya itu maka siapa orang yang pernah dibantu dia untuk ini tentunya akan menjadi jaringan dia kan. Iya. Jadi maka jabatan itu jabatan strategis dan orang yang duduk di situ harus orang yang amanah. Kalau tidak amanah, maka orang duduk di jabatan itu sangat berbahaya untuk Polri yang lain. Nah, jadi bukan kerajaan apa kekuasaan gitu. Nah, kenapa kuasanya besar? Karena memang organisasi memberikan kekuasaan itu. Nah, tinggal atasannya dalam hal ini Kapolri ketat nggak pengawasannya gitu. Jadi intinya Kadif Propam ini bisa menentukan juga polisi-polisi yang misalnya mau promosi di kepolisian atau mau naik jabatannya gitu, dia bisa membatalkan itu juga ya? Iya, karena dia memberi rekomendasi. Berarti memberi rekomendasi misalnya orang ini hitam, orang ini putih. Nah, kalau sudah orang itu hitam atau putih, nanti dalam sidang Dewan Jabatan gitu kan, yang akan dinaikkan namanya ke Kapolri bisa batal gitu. Artinya Kadif Propam dan Propam pada secara umum memiliki banyak rahasia-rahasia dan data-data mengenai polisi-polisi, petinggi-petinggi polisi yang akan naik jabatan, akan mendapatkan promosi gitu Pak ya? Iya, karena semua data personel Polri kan selain ada di Deputi Sumber Daya Manusia, ada juga di dia. Nah, kalau di Deputi Sumber Daya Manusia itu data administrasi. Kalau data di Propam itu data mengenai kepribadian gitu kan. Nah, kepribadian orang ini gimana? Oh, dia pernah tercoreng, oh dia pernah melakukan pelanggaran dan sebagainya ya. Artinya dengan dia tahu banyak rahasia sebagai Kadif Propam, tahu banyak rahasia polisi-polisi, petinggi-petinggi polisi, apakah ini yang membuat proses ini jadi lama, Pak? Proses hukumnya? Saya kira tidak ya, karena yang memproses itu karena yang membuat lama itu karena kan yang nangani perkara terjadinya pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat itu bukan oleh yang berwenang menangani perkara. Nah, perkara yang pembunuhan itu kan perkara kriminal. Yang berwenang menangani perkara kriminal adalah reserse. Untuk tingkat markas besar adalah Baris-Krim. Nah, kalau tempat kejadiannya di Jakarta Selatan, tentunya reserse Polres Jakarta Selatan. Tetapi karena awalnya itu ada rekayasa, maka yang nangani pertama adalah anggotanya Pak Ferdi Sambo sendiri. Nah, cara menanganinya bukan untuk membuat terang perkara, tetapi justru untuk membuat kabur perkara ini dengan menghilangkan barang bukti, merusak bukti. Iya. Jadi karena dirusak gitu. Jadi anggota-anggota polisi atau Polri yang ikut terseret hampir 100 orang ini, menurut Pak Susno ini sebagian hanya korban saja, apa memang semua harus dan patut bertanggung jawab? Kan sudah diperiksa oleh Inspektorat Khusus ya di bawah Irwasum Polri.
Iya. Yang diperiksa kalau tidak salah angkanya 97 kan. Iya. Dari 97 itu disaring gitu kalau tidak salah ada 30 sekian ya, 31 atau 30 berapa gitu. Yang akan dibawa ke Komisi Kode Etik gitu kan gitu. Jadi artinya tidak semuanya gitu kan, karena tergantung besar kecilnya kesalahan. Ada yang cukup ditegur saja. Kemudian nah di antara 31 pun tidak semuanya dipecat kan. Ada yang poluan itu kan hanya diberi tindakan administratif berupa demosi gitu, penurunan dari jabatannya. Nah, kemudian di antara 31 itu pun ada yang tidak hanya kode etik saja, tapi diajukan juga kepada peradilan pidana gitu, karena dianggap menghambat jalannya penyidikan, dan itu perbuatan pidana sehingga disidangkan di pengadilan gitu. Oke, nah ini menarik Pak, soal tadi yang Bapak bilang soal anggota polisi sudah periksa. Ini Bapak pernah mengatakan, menegaskan bahwa jeratan pasal pidana personil Polri yang ikut terseret arah skenario Verdi Sambo, bagaimana nih Pak? Ya, yang terseret perkara Verdi Sambo kan pertama kan 97, susut jadi 31. 31 itu nanti pun masih dipilah-pilih mana yang hanya kode etik saja, mana yang kena 2, kode etik kena, kemudian pidana kena. Nah, siapa contohnya? Verdi Sambo sendiri kan kena, dia kan kena pidana, pasti, kena kode etik. Kemudian siapa? Barada kan, Barada kena, kemudian RR dan sebagainya, termasuk juga nanti gitu akan ada juga yang kode etik kena, kemudian pidana juga kena. Dan di dalam ketentuan hukum, sidang kode etik itu tidak mengesampingkan pidana. Demikian juga pidana tidak mengesampingkan kode etik, bisa kena dua-duanya. Gitu. Dua-duanya. Ya. Oke, menarik Pak. Nah, Bapak juga pernah bilang bahwa bicara kemungkinan Irjen Verdi Sambo bisa kembali jadi jenderal, akui miliki kekuatan. Emang benar Pak, bisa kembali jadi jenderal? Ya asal putusan pengadilan menyatakan dia tidak bersalah gitu kan. Iya. Tapi tidak bisa dengan putusan Kapolri atau putusan presiden, nggak bisa, harus pengadilan. Pengadilan pun harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri menyatakan dia tidak bersalah, bebas gitu kan. Tetapi kan ada level berikut kan, banding. Jaksa bisa banding gitu kan. Kalau putusan banding dia menang lagi, jaksa bisa kasasi. Nah, kalau kasasi masih menang lagi kan ada PK. Nah, PK menang lagi, ya sudah, berarti dia batal semua putusannya kan. Dia jadi lagi, tapi apa iya akan begitu? Nah, menurut insting Bapak mungkin nggak? Ya impossible lah, karena semua masyarakat kan tahu dia bersalah. Tetapi kita kan tidak boleh mengesampingkan bahwa hukum memberi peluang untuk itu. Ada peluang hukumnya. Di mana peluang hukumnya? Ya kalau putusannya bebas terus sampai terakhir bebas, iya. Tetapi persoalannya adalah apa iya? Kan gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau ada kemungkinan lepas dari jeratan hukum, kira-kira prosesnya adalah proses di kepolisian sebelum P21 atau justru nanti celahnya banyak di tingkat kejaksaan? Celahnya menurut feeling Bapak? Kalau bebas secara pengadilan itu kan pada level pengadilan ya karena putusan hakim. Tetapi sebelum diputus oleh hakim pun dia bisa bebas dari tahanan, tapi bukan bebas dari perkara ya. Contohnya apa? Nah, Verdi Sambo kan ditahan oleh polisi kan maksimal kan 20 hari ya. 20 hari, betul. Ya, setelah 20 hari habis masa penahanannya, dia diperpanjang oleh jaksa 30 hari. Nah, berikutnya diperpanjang lagi tahap kedua. Kalau diperpanjang tahap kedua masih belum selesai dan hakim tidak memperpanjangnya, maka dia harus bebas. Tapi bukan berarti bahwa perkaranya selesai, tidak. Dia tidak ditahan sampai dengan sidang. Mengerti Pak. Pada waktu akan sidang itu terserah jaksa karena sudah kewenangan jaksa. Jaksa akan menahan apa tidak.
Jadi makanya penyidik Polri harus cermat, harus hati-hati dan harus cepat gitu. Kalau tidak cepat ya bebas ya. Iya. Nah Pak, tapi dengan terjeratnya juga ikut jadi tersangkanya Putri, istri Pak Ferdi Sambo, ini apakah ada kemungkinan ini bakal meringankan hukumannya Ferdi Sambo? Karena begini, Putri tidak bisa menjadi saksi di Ferdi Sambo. Ferdi Sambo juga tidak bisa menjadi saksi di Putri. Mereka kan statusnya kan suami istri. Nah, jadi keterangan mereka satu sama lain tidak bisa meringankan atau memberatkan karena statusnya gitu. Jadi yang bisa memberatkan atau meringankan adalah perbuatan mereka masing-masing yang dijelaskan oleh alat bukti yang lain gitu. Bukan keterangan Ferdi Sambo, bukan keterangan Putri. Oke, tapi kan sekarang sudah banyak berita-berita yang saya nggak tahu hoax apa enggak, yang justru mengarah kepada seolah-olah bahwa Putri adalah yang menjadi penyebab utamanya katanya. Kalau soal pembunuhan kan tidak perlu ada penyebab. Motif ya, tidak perlu motif itu nggak perlu. Putri mau ngomong apa terserah, Ferdi Sambo mau ngomong apa mau ngomong pelecehan ya silakan, mau ngomongkan apa namanya perkosaan ya silakan, mau ngomongkan perzinaan silakan, mau berbohong juga silakan. Karena di dalam rumusan pasal tentang pembunuhan, penyebab atau motif itu tidak ditanyakan penting. gitu. Tidak penting. Iya. Oke. Jadi tidak berpengaruh ya. Nggak ada pengaruhnya. Yang penting mereka telah melakukan perbuatan membunuh orang. Nyawanya hilang. Nah, yang memberatkan apa tidak adalah direncanakan apa tidak. Atau tidak. Kalau itu spontan, maka dia kena 338. Oke. Kalau itu direncanakan, maka kena 340. Itu yang ancaman hukumannya mati gitu. Oke. Maksimal. 20 tahun seumur hidup atau mati maksimalnya Pak. Iya. Oke. Pak Susno juga sempat bilang bahwa katanya banyak yang bonceng tanda kutip di kasus ini Pak, kasus Irjen Sambo dan juga Brigadir J. Maksudnya yang bonceng itu apa Pak? Orang-orang yang memanfaatkan situasi atau orang yang memanfaatkan momen ini untuk memperoleh keuntungan bisa naik jabatan lagi apa gimana Pak? Ya biasa, dalam suatu organisasi bukan hanya di polisi saja ya. Kalau ada pejabat pada level yang cukup tinggi yang kena masalah, kan yang lain kan berupaya untuk bergeser-geser gitu kan ya. Nah, kalau bisa kan ada yang menggoyang-goyang Kapolri gitu kan, bisa masuk jadi Kapolri. Ada yang minimal kan bisa masuk ke jabatan Ferdi Sambo gitu kan. Bisa masuk ke jabatan di bawah Ferdi Sambo, kan ada berapa jenderal yang diganti itu? 3 kan. Yang bintang 2 bisa naik bintang 3 gitu. Kemudian yang masuk gantikan Ferdi Sambo kan ada Wakabariskrim kosong juga kan. Nah itu berarti ada banyak jabatan jenderal yang kosong ya pada ngincer, itu biasa kalau gitu. Oh, jadi itu yang dimaksud kata bonceng Pak ya? Ya bonceng senggol-senggol lah gitu kan, siapa tahu. Nah, termasuk juga membonceng misalnya memanfaatkan goyang-goyang Kabariskrimnya gitu kan, goyang pejabat lain gitu dengan mengedarkan chart judi dan sebagainya. Itu kan benar. Entah benar entah enggak kan kita nggak tahu karena pengirimnya juga nggak jelas gitu kan. Oke, menurut Bapak kan dulu adalah Kabareskrim juga Pak ya. Terus Bapak Susno Duaji juga sempat jadi Kapolda Jawa Barat Pak ya? Iya. Dan juga pernah jadi wakil ketua ketua PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Keuangan Pak? Wakil ketua ya. Wakil ketua PPATK. Iya, pertama dibentuk itu. Soal skema judi yang ada beredar ini, itu kan berhubungan dengan bisa dilihat juga alurnya arus keuangannya nama PPATK dan lain sebagainya. Dan Bapak sebagai mantan Kabareskrim, insting Bapak atau sepengetahuan Bapak, kira-kira skema 303 konsorsium itu hoax apa benar-benar ada di dalam? Kalau skema itu kan tidak bisa kita pastikan ada. Skema itu kan harus dibuktikan.
Harus dibuktikan. Jadi kalau kita ngomong, ya betul misalnya Kabariskrem terlibat, betul si Sambo dan ini terlibat, ya, betul Dirkrim terlibat, itu tidak bisa. Itu kan hanya edaran yang nyebar, nggak tahu sumbernya. Tapi harus dibuktikan. Cara buktikannya apa? Pertama, judi itu ada apa tidak, gitu kan? Ternyata begitu Kapolri memerintahkan sikat judi gitu, tidak boleh ada judi di wilayah Polda, Polres sampai ke Polsek, gitu kan? Ternyata kan ada, gitu kan? Ada yang ditangkap, ada yang disita peralatannya. Berarti selama ini judi itu ada. Nah, timbul pertanyaan, apakah judi itu baru ditindak kalau ada perintah Kapolri? Ya tidak. Judi itu kapanpun ada, itu perintah undang-undang. Tetapi yang sudah terbukti bahwa nggak bisa dibantah lagi ini. Perintah Kapolri tangkap, ternyata ada kan. Nah, itu berarti kan sudah fakta, itu kan fakta yang tak terbantahkan. Nah, persoalannya kenapa tidak ditangkap selama ini? Oh, nggak ada perintah Kapolri. Oh, tidak lah. Yang namanya judi itu kan nggak usah nunggu perintah Kapolri. Nah, timbul pertanyaan lagi, apakah melibatkan aparat apa tidak? Saya nggak tahu, gitu kan. Yang jelas judi itu ada dan sudah berlangsung lama. Kemudian kemarin tanggal 13 bulan 9, hari Selasa kemarin loh. PPATK rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Dan dia katakan, ketua PPATK langsung ini loh, dan ini tidak mungkin bohong, pasti benar adanya, karena forumnya resmi, tidak mungkin main-main itu, di forum resmi, rapat dengan Komisi 3, ketua PPATK, Bapak Ivan, ya mengatakan, uang peredaran judi itu sebesar 155,459 triliun. Wih, hampir 156 triliun kan, besar sekali, meliputi 127 juta transaksi. Wah, nah kemudian dibekukan rekening sebanyak 312. Dan di dalam 312 rekening itu terdapat duit yang masih ada duit, ini masih ada, ini sudah dibekukan 836 miliar. Yang lainnya, katanya yang lainnya banyak yang lari ke luar negeri. Nah, terus melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Nah, ini ketua PPATK yang ngomong, dan datanya data elektronik, tidak mungkin bohong. Data elektronik itu kan nggak bisa bohong kan. Nah, jadi berarti apakah judi itu ada? Ada. Apakah besar omsetnya? Ya besar. Siapa yang bilang 155,459 triliun kecil, dapat komanya aja masih enak kan, 459. Nggak usah banyak-banyak, ambil komanya itu aja, koma tapi triliun kan. Jadi berarti kan dahsyat sekali perjudian elektronik ini. Nah, tapi saya sempat juga bicara dengan Pak Sugeng dari IPW bahwa ada dugaan bahwa nama-nama yang dalam skema yang membocorkan adalah orang-orang dalam juga gitu. Saya nggak mau menduga-duga ya. Lebih bagus kita berbicara bukti ya. Kalau bukti bahwa judi itu ada, buktinya diperintahkan Kapolri tangkapi, ternyata ada. Kemudian ketua PPATK mengemukakan data dan fakta ini kan. Jadi itu tidak terbantahkan. Saya nggak mau menduga-duga. Nah, terus berarti itu ada. Nah, sekarang kembali kepada chart atau skema yang beredar, itu menyebut nama, nomor telepon, dan sebagainya. Saya tidak mau menanggapi itu karena nggak jelas sumbernya, saya anggap saja hoax. Dan itu tugas daripada Polri selaku penyelidik dan penyidik untuk membuat terang itu. Kalau itu tidak benar, dia nyatakan secara resmi itu tidak benar. Kalau benar, dinyatakan benar. Kenapa harus segera diproses? Jangan sampai orang yang nama-namanya disebut di situ tersandra. Kan tersandra kan? Tersandra
mendapat hukuman sosial, sanksi sosial. Kan itu berat. Karena dicap sebagai pelindung judi, dicap menerima setoran judi. Ya, maka dan saya yakin bahwa Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menyelidiki dan nantinya akan mengumumkan yang terbukti ya diproses, yang tidak terbukti dinyatakan tidak terbukti. Iya, jangan sampai nanti orang disandra. Gitu. Nah, ada juga tapi ini Pak artikel ya. Grafik konsorsium tambang diduga serangan balik kelompok Ferdi Sambo. Jenderal Bintang 3 terseret katanya. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Maksud saya tidak tahu itu berita apa itu. Berita grafik konsorsium tambang diduga serangan balik kelompok Ferdi Sambo katanya. Jenderal Bintang 3 ikut terseret. Enggak paham saya beritanya. Iya. Oke, kita skip karena aja ya. Kalau yang ditangani oleh yang ketuanya Pak Ferdi Sambo itu dia kan ketua apa namanya Satgasus ya. Nah, Satgasus itu menangani masalah perjudian, narkoba, penyelundupan, kemudian pertambangan, kemudian apa banyak sekali ya yang ditangani untuk kasus-kasus besar itu. Nah, apakah ada terkait dengan masalah tambang apa tidak? Iya, karena itu juga termasuk bagian daripada apa namanya yang ditangani oleh Satgas itu. Nah, ini ada artikel lagi Pak dari Kompas TV nih. Ada lagi dari Kompas TV, Putri Chandrawati buat rekening atas nama ajudan untuk keperluan Ferdi Sambo di Jakarta. Ada lagi di Kompas TV, Martin Lucas curiga Ferdi Sambo lakukan pencucian uang tiap bulan transfer ratusan juta katanya. Gimana nih Pak? Ya, jadi kalau ada berita-berita gitu kan harus dibuktikan. Iya. Karena kalau untuk tindak pidana pencucian uang harus kita buktikan dulu tindak pidana asalnya apa. Dalam bahasa hukumnya underlying transaction. Jadi transaksi itu transaksi apa? Apakah transaksi perjudian? Apakah transaksi hasil narkoba? Apakah transaksi hasil suap menyuap? Apakah transaksi itu terkait dengan penyelundupan? Nah, kalau itu ada duit-duit itu dari sana dimasukkan di dalam rekening untuk mengaburkan asal-usul tindak pidana, maka itu namanya pencucian uang. Dan tindak pidananya ada dua. Satu tindak pidana asal, misalnya judi, misalnya narkoba, itu tindak pidana asal, kena ya. Kedua, menempatkan duit dalam rekening untuk dia belanjakan, untuk dia transfer, untuk dia apakan, itu namanya pencucian uang. Nah, itu emang ininya kan ada nih Pak. Memang ada artikelnya di Kompas TV. Gimana Pak komentarnya Pak? Iya tadi, jadi harus dibuktikan kalau hanya ada rekening saja, tidak diselidiki asal-usul duitnya, maka itu belum bisa dikatakan pencucian uang. Tetapi kalau tahu asal-usul uangnya, misalnya perjudian kah, narkoba kah, penyelundupan kah, atau suap kah, baru itu dia masuk dalam kategori pencucian uang. Oke. Nah, soal gaji ajudan itu biasanya berapa Pak? Saya nggak tahu. Karena itu kan kalau gaji ajudan, kalau dia polisi gajinya jelas ya sesuai pangkatnya. Itu gaji resmi. Jadi sesuai pangkat, sesuai masa kerja. Itu sudah ada aturan dari negara. Persoalannya kalau tip. Nah, ini kalau tip misalnya sudah dapat gaji dari negara, misalnya dia punya gaji 5 juta, kemudian dapat tip masing-masing per bulan sekian-sekian, saya nggak tahu. Itu tergantung daripada tergantung daripada rasa masing-masing. Soalnya kan gimana caranya? Ada rekening ratusan juta, ada uang ratusan juta di rekening ajudannya. Berarti kan gajinya besar apa tipnya besar, Pak? Kalau gaji ajudan misalnya, itu saya kira dia kan sudah kerja di situ kan 3 tahunan. 3 tahun atau 4 tahun ya. 4 tahun kali 12 berarti 48 bulan. Kalau dia bisa nabung
bisa nabung di sekitar gajinya nggak pernah diambil, itu 6 jutaan sebulan, ya sampai 300-an juta gajinya yang dia simpan. Misalnya seluruh gaji dia masukkan ke situ, kemudian tipnya yang dia ambil, nah, itu berarti selama 3 tahun memang masuk akal ratusan juta. Tetapi kita bisa lihat, gitu, bisa lihatnya apa? Minta bantuan PPATK gitu, rekening itu transaksinya gimana, keluar masuknya duit itu, frekuensinya gimana? Apakah rutin hanya sebulan 5 juta, 5 juta gitu kan? Tapi kalau misalnya tiap hari atau tiap minggu masuk 100 juta, keluar 100, masuk lagi 500, keluar 600. Nah, ini adanya itu namanya dalam istilah pencucian uang suspicious transaction, transaksi yang mencurigakan. Jadi bisa dicurigai gitu Pak ya? Iya, dilihat dari pola-pola transaksinya itu akan terlihat gitu. Oke. Tapi sebagai, saya kan nggak tahu Pak ya, gaji polisi dan lain sebagainya, Kadifropam dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita lihat artikel nih Pak ya, artikel. Ada artikel, intip gaya hidup glamor keluarga Ferdy Sambo. Ada koleksi mobil hingga tas mewah. Terus hidup hedon, Ferdy Sambo semua mobil mewah merek ternama, 3 unit Lexus hingga Toyota Land Cruiser. Terus ada lagi gaya hidup glamor, keluarga Irjen Ferdy Sambo masih disorot publik. Tas mewah putri harga mulai 28 juta hingga koleksi mobil. 28 juta mah biasa Pak ya. Nah sebetulnya wajar aja apa biasa aja Pak? Nggak wajar Pak? Tergantung ya. Iya. Tergantung. Kalau itu dari gaji ya nggak mungkin. Iya. Tetapi saya kan tidak kenal pribadi yang bersangkutan. Siapa tahu yang bersangkutan anak orang kaya. Nah, mungkin mulai dari mbahnya dia konglomerat gitu kan. Nah, tapi kalau konglomerat apa ya masuk polisi gitu. Oh iya. Tapi taruhlah dia konglomerat gitu kan, sudah memang keturunan kaya ya. Saya kira wajar-wajar. Tapi kalau dari polisi saja penghasilan segitu ya nggak wajar gitu. Nggak wajar ya. Walaupun Kadifropam nggak wajar. Ya sama saja kan. Iya. Penghasilan resmi polisi itu kan tergantung pangkat, jabatan, masa kerja. Dan itu kan resmi. Nah, kalau sudah lebih dari itu berarti kan bukan penghasilan resmi dia sebagai polisi. Tinggal ada 2. Resmi halal atau resmi tidak halal, kan gitu saja. Oke. Jadi intinya mau Kadifropam mau apa, pokoknya intinya jabatan Kadifropam atau polisi itu dari gaji polisi tidak wajar bisa beli punya mobil mewah dan barang-barang mewah ya Pak ya. Kok cuma dari polisi? Kalau dari polisi saja, tetapi kan kita kan nggak tahu pribadi nggak tahu orang. Pribadi betul, setuju Pak. Ya. Siapa tahu dia kan dari daerah asalnya memang orang tuanya atau mertuanya orang kaya gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi bisa jadi itu ya Pak? Iya. Kalau iya. Oke. Ini ada artikel Pak. LPSK cium kejanggalan. Giliran ex-Kabareskrim pertanyakan asal-usul kesimpulan dugaan pelecehan. Ini Bapak yang mempertanyakan ya Pak. Bapak juga sempat bilang bohong nggak katanya. Susno Duaji heran Putri Chandrawati ngotot ngaku dilecehkan Brigadir J. Bapak tagih buktinya. Nah, gimana Pak? Komentar Bapak? Ya, nggak usah saya gitu, publik saja kan. Pertama ngaku dilecehkan di Jakarta. Setelah dilecehkan di Jakarta, dinyatakan oleh Polri, bahkan Kapolri loh yang ngomong dalam sidang dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR ya. Kapolri secara resmi menyatakan pelecehan tidak terbukti, tidak ada tindak pidananya, berarti sama sekali nggak ada kan. Tahu-tahu pelecehannya pindah ke Magelang. Nah, di Magelang pun kan tidak ada alat buktinya, hanya cuma Putri yang ngomong. Putri sama Kuat, gitu kan? Barada RR enggak. Kemudian si Susi enggak. Kemudian siapa lagi? Satu lagi si Barada enggak, gitu kan? Jadi hanya Kuat sama Putri aja kan.
Mau kita tanya satu lagi mestinya kan tanya kepada Brigadir Joshua Huta Barat, tapi dia sudah meninggal. Ya, siapa tahu ada yang bisa menerawang lewat roh gitu kan. Ya, harusnya ini para dukun-dukun yang kemarin lagi heboh. Dukun ya. Jadi kalau hanya Putri yang ngomong sama kuat, ya udah berarti 1000 saksi pun itu bukan alat bukti. Saksi itu tidak bisa berdiri sendiri, walaupun jumlahnya 1000. Taruhlah 1 juta lah, sedikit kalau 1000, 1 juta. Tapi semua saksi, maka itu nggak ada artinya. Tapi kalau ditambah lagi dengan CCTV, ditambah dengan tambah dengan pengakuannya siapa namanya, Brigadir Huta Barat, dia ngaku ya betul saya lecehkan, saya pegang-pegang siapa. Nah itu berarti ada alat buktinya. Nah kalau ini kan nggak ada. Kalau nggak ada alat bukti ya berarti kan sama dengan bohong gitu kan. Karena hukum itu kan hukum itu bukan statement, hukum itu bukan argumentasi, hukum itu adalah pembuktian. Nah, Pak, Bapak juga sempat mengkritik rekomendasi Komnas HAM yang Bapak bilang memicu kegaduhan hingga lewati batas. Gimana, Pak? Ya, Komnas HAM itu kan kita tahu itu lembaga terhormat. Lembaga terhormat itu tugasnya adalah sebagai penyelidik ya untuk masalah HAM berat. Kan? Lah ternyata kasus ini kan tidak ada HAM beratnya. Ya pembunuhan sering di Indonesia ini kan mungkin setahun aja ada ratusan pembunuhan. Dan itu tunduk pada KUHP, itu tugasnya polisi. Ya Komnas HAM nggak usah cawe-cawe, kalau udah nggak ada HAM berat sudah selesai dia. Tak perlu dia ngumumkan patut diduga ada pelecehan. Nah, kalau patut diduga itu sama dengan kira-kira. Ya ngapain buat statement kayak gitu? Itu bukan tugas dia. Dan kalau memang ada pelecehan, seandainya ada, itu bukan tugasnya Komnas HAM, tugasnya si Putri. Karena untuk pelecehan itu dalam undang-undang ini kan harus ada pengaduan. Ya Putri dong, bukan rekomendasi Komnas HAM. Maka saya pertanyakan, justru dengan adanya rekomendasi Komnas HAM, orang jadi gaduh dan berdebat. Udahlah, lebih baik kita memikirkan kenaikan BBM, memikirkan recovery ekonomi after COVID gitu kan, daripada menambah gaduh masalah ini gitu. Jadi Komnas HAM malah bikin gaduh lah intinya Pak ya. Nah, iyalah, mestinya dia menenangkan lah kita kan. Pak, sebagai mantan kabar eskrim Pak, insting Bapak nih Pak, menurut Bapak pernyataan Putri ini sudah jujur apa enggak? Sesuai hati nuraninya atau tidak? Apakah selama ini cenderung diam tuh karena memang ada tekanan, atau memang ada ancaman, atau memang dia udah jujur gitu Pak? Saya nggak mau berkira-kira ya, karena apa ya? Dalam pantun Melayu kan, dalam lubuk bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa ngukur dalam hatinya si Putri kan. Yang tahu hanya dia sendirilah. Nah, tetapi kita bisa ukur kalau standar omongan itu dengan hukum. Nah, ternyata diukur dengan standar hukum, alat bukti telah gugur semua gitu kan. Dia mengatakan dilecehkan itu kan nggak ada pengakuan terdakwa, nggak ada CCTV, nggak ada visum et repertum, tidak ada juga laborat yang mengecek DNA-nya Yosua nempel di badannya si Putri, kan nggak ada semua itu kan. Nah, kalau nggak ada, saya nggak ngatakan dia bohong, nggak ngatakan dia jujur, nggak ngatakan dia apa-apa, tapi saya berkatakan sesuai fakta hukum saja. Fakta hukumnya ya begitu. Kemudian TKP-nya pindah-pindah gitu. Nah, silakan dinilai sendiri-sendiri oleh publik. Kalau Bapak jadi kabar eskrim atau Bapak jadi Kapolri, apa yang Bapak lakukan untuk kasus ini? Lah kalau saya ya itu berandai-andai ya. Dari awal saya sudah katakan kasus ini atas very simple. Ya, harusnya. Kenapa saya katakan sangat-sangat simple? Polri orang dimutilasi, dibuang di tengah hutan saja, kan tidak bisa ngungkapnya. Dimutilasi itu kan
Identitas korban nggak jelas. Kemudian siapa yang melakukan tidak tahu. Kapan melakukan tidak tahu. Dengan apa melakukan tidak tahu. Berarti kan perlu ilmu yang hebat. Kalau ini kan yang mengaku menembak ada. Mayat yang mati ada. Identitasnya jelas. Senjata yang digunakan menembak ada. Segala macam ada. Lah apa susahnya? Tingkat polsek aja bisa menyidik ini dan cepat. Harusnya gitu ya. Tetapi kenapa jadi sulit? Nah, jadi sulit karena yang melingkupi dan yang merekayasa. Nah, dikacaukan semua kan, dan banyak orang terbohongi. Kena prank, apa namanya? Prank, Pak, prank. Prank ya. Bukan prank, kalau prank itu masih enak. Yang lebih hebat dari prank itu prank. Prong. Yang level paling atas itu. Buktinya DPR terkecoh, Kapolri terkecoh, dan banyak juga pejabat polisi terkecoh. Bukan lagi prank, itu udah di atasnya itu, prangus. Raja settingan nomor 1 ya. Iya. Jadi kan kalah gitu. Uya sebagai artis, kalah sebagai artis. Nah, itu yang membuat jadi susah. Nah, ini mestinya kan dari awal Kapolri cepat ambil tindakan, berhentikan dari jabatan, dicopot dari jabatan, udah nggak lama ini. Dan ini sekarang penyidikan kasus ini sudah on the track. Tinggal nanti diawasin apa, jangan sampai lalai gitu karena sudah banyak bukti, sudah apa, nanti lamban menyelesaikannya, habis masa tahanannya. Nah, itu yang perlu diawasi. Oke, Pak. Artinya gimana artinya, Pak? Artinya jadi Kapolri ya harus fungsi pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap ini supaya ini tepat waktunya selesai. Jadi intinya, Pak, kalau Bapak jadi Kapolri butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini, Pak? Nggak lama. Berapa lama, Pak? Karena Kapolri kan enak merintah kan. Cepat. Berapa, Pak? Hitungan hari, minggu? Ya kalau ini kan mestinya paling kan kemarin. Paling cepat berapa lama, Pak? Ini 2 minggu lagi harusnya sudah selesai ya. Karena kan mengembalikan berkas yang kurang diminta oleh si jaksa kan. Kekurangannya dilengkapi dong. Nah, jadi dilengkapinya tidak perlu ke jauh-jauh sampai ke Magelang, sampai kemana-mana, ngapain? Dan tidak perlu juga ngapain pakai lay detektor segala macam. Bikin ribut aja gitu. Nggak sampai sebulan kelar nggak, Pak? Kira-kira, Pak, kalau Bapak? Harusnya ya begitu. Tidak apalagi sebulan, yang ditunggu? Pak, apalagi yang ditunggu? Sudah ada semua kok. Iya. Oke, Pak. Nah, Pak, saya juga sempat tertarik lihat artikel ini, Pak. Bapak heran melihat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Bapak menyoroti adegan Putri Chandrawati tiduran, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Lah, pembunuhannya itu kan saya kan tidak tahu. Ada tiduran. Tiduran itu dikatakan tidurnya itu di rumah Magelang. Lah, ini kan tidak sampai, ngapain jauh-jauh ke rumah Magelang? Kan kasusnya terjadi di Duren 3. Perencanaannya terjadi di rumahnya di Saguling. Ya, mestinya rekonstruksinya kan diawali dengan rumah di Saguling karena perencanaan di situ kan. Eksekusinya ada di Duren 3. Ya, ngapain tidur-tidur di Magelang? Tapi kalau supaya misalnya filmnya agak panjang dikit, kayak film India 2 kali istirahat, ya bolehlah kita tambah. Mungkin capek, Pak ya. Apa kejanggalan yang Bapak Susno lihat dalam kasus ini, Pak? Kejanggalan apa yang Bapak lihat? Lah, kejanggalannya misalnya penggunaan lay detektor itu untuk apa? Konfrontir sudah, rekonstruksi sudah, kok pakai lay detektor lagi? Artinya tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi kan ini kan berpacu dengan waktu. Karena berpacu dengan waktu, hal-hal yang tidak penting kan tidak usah ya. Satu. Yang kedua misalnya, yang dihebohkan masyarakat gitu kan, tentang Putri tidak ditahan gitu kan. Memang boleh saja, secara hukum tidak salah. Benar.
Polisi tidak menahan Putri, tidak salah. Itu kewenangan penyidik ya Pak? Kewenangan dan mungkin pertimbangan kemanusiaan. Tetapi kita harus ingat kan, keadilan publik itu harus dipertimbangkan juga. Nah, ada keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Timbul tanda tanya, loh kalau dengan alasan mengasuh anak kecil umur 1,5 tahun, kenapa ibu-ibu yang lagi masih menyusui bayinya umur 6 bulan kok ditahan? Kalau memang harus bawa bayi dalam tahanan, siapin aja gitu tahanan itu. Nah, demi rasa keadilan. Nah, itu kan hal-hal yang seperti ini yang kira-kira perlu diperhatikan. Karena apa? Polri sekarang kan lagi ingin mengangkat citra, ingin meningkatkan kepercayaan, menghilangkan kecurigaan bahwa Polri ikut rekayasa, mengikuti alur rekayasa ini. Nah, itu harus kita tolak. Cara menolaknya bukan dengan omongan, tapi dengan perbuatan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Polri awalnya udah bagus sekali kok. Memberhentikan Sambo, kemudian menetapkan sebagai tersangka, memasukkan dalam rumah tahanan, menyidangkan kode etik, kemudian dan sebagainya. Itu sudah bagus. Tetapi kan agak tercelah sedikit ya, kalau menurut saya kan. Karena masyarakat bertanya, kenapa nggak ditahan? Gitu. Karena punya anak kecil. Masyarakat membandingkan. Kok banyak yang punya anak kecil, lebih kecil dari itu kok ditahan? Gitu. Nah, apakah karena dia istri jenderal? Apakah yang ini karena istri orang biasa? Nah, itu mestinya lebih peka dalam mendengar hal itu. Karena apa? Kasus ini agak berbeda, sorotannya yang berbeda gitu. Pak, Bapak juga seperti ini, Pak. Iya, gimana, Pak? Tapi kenapa? Tapi walaupun Polri misalnya mengatakan secara hukum benar, itu kewenangan, benar, tidak salah. Oke. Bapak juga sempat menyoroti pernyataan dari Ketua Tim Forensik, Pak, pada saat itu, Pak. Dan kita ketahui juga bahwa tim forensik kan kemarin pas otopsi yang kedua sempat dibilang tidak ada penyiksaan, tapi habis itu dikatakan berikutnya ada penyiksaan. Jadi gimana nih Pak? Jadi begini, saya kan bukan dokter, tetapi saya kan sekolah kepolisian ya. Di Akademi Kepolisian kita diajari ilmu forensik. Oleh ahli forensik yang mengajarkan ya. Kita diajari forensik balistik diajari, kimia forensik diajari, digital forensik diajari, termasuk kedokteran forensik kita diajari. Tetapi kami tidak boleh membuat visum gitu kan, karena bukan keahlian kami tapi tahu gitu kan. Nah, saya tahu bahwa dokter forensik itu tugasnya tidak boleh dia sampai pada menyimpulkan penyiksaan apa tidak. Itu tugasnya penyidik Polri. Tugas dia apa? Oh, ini ada sekian luka. Tiga luka dari peluru tembus, sekian luka tidak tembus, 1 peluru bersarang di dalam. Luka peluru ya. Oh, ini ada luka benda tajam. Sekian goresan, di mana posisinya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Oh, ini ada luka benda tumpul, memar gitu kan. Kemudian oh, ini ada memar kayak jeratan ya. Nah, itu aja yang menyimpulkan ada atau tidak penganiayaan itu adalah polisi. Jadi itu Pak ya. Iya. Oke Pak, saya mau menanggapi atau meminta komentar Bapak yang saat Bapak menanggapi surat permintaan maaf dari Sambo, Pak. Intinya adalah apa ya? Drama kata-kata. Oh, itu. Iya. Surat permintaan maaf dari Ferdy Sambo. Itu kan hanya menyatakan permintaan maaf kepada institusi. Permintaan maaf kepada senior dan sebagainya ya. Tetapi tidak ada permintaan maaf kepada keluarga Joshua Huta Barat. Itu yang saya cari kok nggak ada ya. Nah,
Jadi kalau gitu kan itu hanya pada institusi dia atas minta maaf atas perilaku dia gitu kan. Iya. Ya, yang saya pertanyakan kok main kata-kata minta maaf, tapi kok kepada orang yang menderita korban yang berat kok nggak ada gitu. Apa terlupakan, apa memang sengaja gitu, tidak diminta maaf. Iya. Ya. Oke. Nah, Pak, ini ada 2 bahasan terakhir nih, Pak. Bapak sempat bilang bahwa katanya Susno Duaji sebut nasibnya dulu sama seperti Brigadir J. Bintang 3 direkayasa sampai dikurung. Oh, saya tidak bilang sama, tapi apa namanya? Yang lebih berat kan Brigadir J gitu. Iya. Kalau saya kan hanya dicopot dari jabatan, kemudian dipenjarakan gitu kan, dan direkayasa gitu kan. Nah, menarik nih, Pak, dibuatkan kasus kan. Saya kan dibuatkan kasus kan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya katakan sampai hari ini pun Mahkamah Agung tidak pernah memutus PK perkara saya. Padahal saya bilang saya sudah memaafkan semuanya. Mau diputus apapun juga saya nggak persoalkan gitu. Nah, jadi termasuk kepada orang yang merekayasa kasus saya pun saya biarkan. Saya bukan ditangkap KPK atau apa-apa. Saya kan Bariskrim kok. Saya yang menangkap orang, saya yang memeriksa orang, saya yang memenjarakan orang. Loh kok saya yang ditangkap oleh anak buah saya? Semua orang tahu itu lebih kasar lagi. Tetapi nggak apa-apa lah. Itu saya anggap risiko jabatan lah. Apa? Itu politik kah pada saat itu, Pak? Saya nggak mau bongkar lagi, udah selesai lah itu. Tetapi saya jauh lebih ringan daripada Barada Joshua. Nah, saya saja seperti itu sakit, Yosua lebih berat lagi. Nyawanya. Iya, dia nyawa kan. Dikorbankan. Jadi Bapak juga sama, intinya dalam arti kata dikorbankan juga gitu, Pak ya? Iya, tapi lebih berat Joshua nyawa dia. Iya. Oleh siapa nggak usah kita omongin, Pak. Nanti setelah ini aja, Pak. Setelah podcast ini, Pak. Ya. Nggak usah. Ya. Siapa? Terakhir, Pak. Susno Duaji mengaku diteror karena analisa kasus Ferdi Sambo. Ini menyangkut nyawa. Saya tidak takut. Gimana, Pak? Iya, saya kalau untuk menyatakan kebenaran, ya kan mana pernah ada takut gitu ya. Buktinya saja kan, kalau orang mengatakan, apakah Susno ngomong itu sekarang? Oh enggak lah, saya waktu jabat dulu kan sampai dicopot gitu kan. Tapi sepanjang untuk membela kebenaran dan keadilan. Tapi kalau untuk ngawur-ngawuran ya nggak mau lah saya. Masih banyak gawean saya. Saya di sawah masih banyak gawean loh. Saya ini nanam padi, nanam kopi. Tetapi kalau untuk kebenaran itu kan tanggung jawab manusiawi kita. Tanggung jawab moral. Kejujuran dan moral itu adalah utama. Dan tanggung jawab kita sebagai manusia gitu kan. Kita misalnya tidak bisa berbuat dengan kaki, dengan tangan, ya minimal kita dengan pernyataan gitu kan. Nggak bisa dengan itu ya minimal dengan doa. Masih diteror, Pak? Alah, kalau itu kan kecil biasa lah itu. Kan saya katakan itu polisi liar itu. Nggak takut, Pak ya, tapi ya? Gimana ada takutnya gitu. Ya, Pak. Oke, Pak. Terakhir, pesan untuk Kapolri dan Pak Ferdi Sambo. Saya pesan Pak Kapolri, ya momen ini adalah momen yang terbaik bagi Kapolri untuk pembenahan ke dalam reformasi Polri, dan saya percaya Kapolri ini yang sekarang Kapolri muda, reformis, ya harus didukung oleh semua. Jangan ragu untuk bertindak. Kemudian pesan untuk Pak Ferdi Sambo, ya sebagai seorang jenderal, ya gentle gitu, kemudian berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan suatu keputusan yang seadil-adilnya gitu. Saya tidak menghendaki beliau dihukum mati atau seumur hidup atau apa, tapi berikanlah seadil-adilnya oleh Allah. Itulah yang paling tepat. Setuju, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Amerika. Selamat malam Amerika, Pak. Selamat siang Jakarta. Malam. Sehat selalu, Pak ya. Salam buat keluarga, Pak. Kapan nanti kita ikut bertani, Pak? Oke, lagi musim durian. Siap, mantap. Durian, nanti kita coba duriannya, Pak ya. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja.